Tapi anaknya Kak Tasya semuanya cakep-cakep banget, kayak boneka. Masya Allah, makasih. Masya Allah, semua Masya Allah, Masya Allah. Jess, jadi kalau di kita itu udah ada namanya sakit ain kena mata. Apaan tuh? Ini di Indonesia juga banyak yang nggak tahu. Jadi kalau di Islam itu kalau orang memuji orang itu harus pakai Masya Allah, ngerti nggak? Oh. Jadi biar kita tuh seakan-akan memujinya tahu keindahan itu datangnya tuh dari Allah gitu, ngerti gak sih? Nah orang kalau muji orang kagak pakai Masya Allah itu nanti malah jadi kebalikan. Misalnya gue bilang gini nih, aduh Jessica rambut lo bagus banget deh gitu-gitu, tapi nggak pakai Masya Allah. Kan tiba-tiba rambut lo bisa rontok, antar rontok, itu beneran. Okay. Makanya kalau misalnya lo nih muji nih, misalnya kalau di Islam nih, misalnya orang Islam lagi muji, aduh anaknya lucu banget deh Masya Allah gitu. Kalau nggak pakai Masya Allah pasti kita harus ingetin Masya Allah gitu. Kurang lebih pemahaman umum masyarakat komunitas muslim terhadap penyakit ain tuh ya kayak gitu tadi, kayak yang dijelasin Tashi. Jadinya ada nih sebagian orang yang takut kalau dipuji. Terus jadi nggak mau nampakin diri gitu, atau nampakin anaknya, atau nampakin hartanya di sosmed karena takut ada yang iri, terus dia jadi sakit atau jadi celaka. Jadi sebenarnya penyakit ain itu apa sih bentuknya? Bisa apa aja bentuknya? Bisa penyakit apa aja, pokoknya penyebabnya karena si ada orang yang natap dengan iri gitu. Nah dalilnya juga ada hadis Nabi yang menyatakan kalau penyakit ain itu nyata. Jadi penyakit ain itu apa sih? Emang bisa ya orang jadi sakit karena ada yang iri? Sebenarnya penyakit ain itu istilah lainnya evil eye dan merupakan mitos tua banget. Udah ada dari zaman Mesir kuno 1500 tahun sebelum Masehi. Bukan cuma di Timur Tengah, persebarannya luas banget nih mitos ini. Hampir di seluruh dunia. Beberapa budaya pakai jimat buat penangkal evil eye. Nah kalau di Islam penangkalnya dengan menyebut Masya Allah. Loh tapi kok mitos, kan kata Nabi ain itu nyata dan hadisnya sahih. Tonton penjelasan lengkapnya di YouTube ya. Oh dan referensi selalu aku cantumkan di kotak deskripsi. Halo, aku Kumaila, kembali lagi bersamaku di Forbidden Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan seputar budaya dan agama. Kali ini topiknya adalah tentang penyakit paling abstrak dan ajaib, penyakit ain. Forbidden Question kita kali ini adalah penyakit ain itu mitos atau nyata? Kalau dalam tradisi Islam, penyakit ain itu adalah sebuah kepercayaan di mana tatapan iri seseorang terhadap orang lain atau terhadap hewan atau objek apapun itu bisa mendatangkan celaka. Meskipun dipercaya celakanya ini terjadi karena tatapan iri, tapi si yang menatap nih nggak dengan sengaja emang mau orang lain itu celaka, tapi hukumnya emang gitu deh, pokoknya kalau tatapan iri bisa bikin celaka. Nah penangkalnya ketika kita dipuji ya kita nyebut Masya Allah aja atau Masya Allah Tabarakallah. Berdasarkan riwayat Nabi, ain itu nyata beneran ada. Nabi bersabda, "Fainal aina haq." Ain itu nyata, penyakit ain itu nyata. Dulunya tuh ya, sebelum pengaruh tradisi Islam masuk, usaha menangkal penyakit ain tuh pakai jimat kalung benang gitu. Ada riwayat di mana unta-unta dipakein kalung benang untuk nangkal penyakit ain, tapi kemudian dimakruhkan. Kalau tradisi Yahudi Kabalah, Yahudi Mesir kuno, mereka pakai gelang benang merah gitu. Di banyak wilayah di dunia, mitos serupa penyakit ain itu ada. Nah, banyak nih varian istilah penyakit ain di budaya lain. Kurang lebih ya artinya mirip-mirip penyakit mata jahat alias evil eye. Tiap budaya punya istilahnya sendiri sih sebenarnya. Ada lebih banyak lagi istilah lain dari penyakit ain. Kalau kita mau trace back lebih jauh lagi, mitos penyakit ain ini udah ada dari 5.000 tahun yang lalu dari zaman Mesir kuno. Dan mungkin aja lebih tua dari itu. Jadi penyakit ain ini memang merupakan mitos kuno. Islam sendiri baru ada sejak 1400-an tahun yang lalu. Sebagai agama dalam konteks peradaban, Islam tuh emang masih muda. Di berbagai budaya bedanya sama kepercayaan penyakit ain setelah asimilasi dan tradisi Islam, mereka tuh nangkalnya pakai jimat gitu. Ada yang bentuknya kalung, cangkir, dekorasi rumah, liontin, gelang. Nah kalau di Islam kan jimat itu nggak boleh ya, musyrik ya, syirik. Jadi penangkalnya tuh nyebut Masya Allah tadi. Sebaran penyakit ain ini luas banget, bukan cuma di Timur Tengah doang, tapi hampir seluruh dunia, terutama daerah Asia Barat, Amerika Latin, Afrika Barat, Afrika Timur, Amerika Tengah, Asia Selatan, Asia Tengah, dan daerah Eropa, terutama area Mediterania. Kenapa nih? Kok bisa ada daerah-daerah yang mereka punya kepercayaan kuat terhadap penyakit ain? Nah, seperti di konten aku sebelumnya nih yang babi, kita tuh kalau mau menganalisis perilaku tidak lazim di suatu komunitas, kita harus cari tahu nih apa motif sosial dan ekonomi di baliknya. Karena suatu tradisi itu bisa bertahan kalau ada motif sosioekonomi yang kuat. Jadi orang tuh bisa percaya sama penyakit ain, soalnya kan dia takut nih kalau orang tuh iri sama dia.
Tapi rasionalnya harusnya kalau ada orang iri sama kita itu nggak apa-apa kan. Nggak ada bahaya konkretnya gitu. Iri kan cuma perasaan gitu. Nggak ada celaka yang ditimbulkan ke kita. Nah, tapi rasa iri ini bisa memicu agresi. Jadi sebenarnya orang antisipasi itu agresi yang dipicu rasa iri. Hal ini menjadi dasar kenapa kepercayaan tentang penyakit AIN ini lebih populer di negara-negara dengan kesenjangan ekonomi yang tinggi, terutama di area agropastoral di mana orang di wilayah tersebut bergantung pada peternakan dan perkebunan. Jadi di wilayah itu tuh orang yang kaya banget tuh bakalan kelihatan peternakannya besar, perkebunannya luas. Jadi potensi untuk diiriin orang tuh besar gitu. Nah kalau di kita zaman sekarang kan bisa aja ya kita kaya raya banget tapi nggak kelihatan soalnya asetnya ada di bank atau di berbagai instrumen investasi tapi yang jelas nggak kelihatan sama tetangga-tetangga. Wilayah yang ketimpangan ekonominya tinggi itu lebih rawan agresi karena iri dibanding wilayah yang kesenjangan ekonominya rendah. Familiar kan sama konflik di mana orang-orang ekonomi kelas bawah tuh rusuh gitu karena iri terhadap adanya komunitas atau kelompok yang kaya banget di daerah mereka. Nah ini kalau di wilayah yang perekonomian udah merata, risiko adanya agresi karena iri itu ya kecil atau mungkin bahkan nggak ada. Selain itu, kepercayaan terhadap penyakit AIN ini juga lebih populer di wilayah yang pemerintahannya belum solid. Kenapa? Karena regulasi agresi karena iri ini ya bisa jadi belum jelas atau mungkin belum diatur. Namanya juga pemerintahannya belum stabil dan kuat ya. Selain itu juga kepercayaan penyakit AIN ini jadi lebih nempel lagi nih karena overlapping sama keyakinan dalam beragama. Bukan cuma Islam, penyakit AIN atau evil eye itu juga ada di referensi Kristen dan Yahudi. Tapi mungkin popularitasnya zaman sekarang itu kayaknya sih paling populer di komunitas Muslim ya. Jadi penyakit AIN itu mitosnya muncul, berkembang, dan bertahan di wilayah yang kesenjangan ekonominya tinggi dan pemerintahan yang belum stabil karena respon masyarakat yang takut terhadap potensi agresi yang dipicu oleh rasa iri. Lagian ya, emang sebelum germ theory of disease itu dikembangkan, dibuktikan, dan dipopulerkan di Eropa pada kisaran tahun 1850 sampai 1920, masyarakat dunia secara umum memang cenderung superstitious gitu, cenderung percaya sama tahayul ketika menghadapi suatu penyakit. Germ theory of disease itu adalah teori saintifik yang revolusioner lah ya. Dulu tuh manusia tuh nggak tahu kalau patogen kayak kuman, bakteri, virus, jamur itu bisa menyebabkan penyakit. Jadi orang zaman dulu ketika sains masih sangat terbatas atau mungkin bahkan ketika cikal bakal sains itu belum ada, ya kalau sakit, kalau mereka kena penyakit, making sense-nya tuh dengan hal-hal yang superstitious. Oh ini mungkin digangguin jin nih. Oh ini aku sakit gara-gara tadi lewat pohon gak permisi dulu. Nah kalau konteks penyakit AIN jadinya bisa aja gini. Oh padahal kulit aku tadinya mulus banget loh, tapi gara-gara orang pada muji aku cantik gak pakai nyebut Masya Allah, jadi aku sekarang jerawatan deh. Atau aduh anakku sakit nih, kayak gara-gara tadi tamu-tamu pada bilang anakku cakep deh. Atau aku ogah banget deh selfie, takut dibilang cakep terus nanti aku jadi sakit dan jelek. Nah, karena nggak jelas nih, abstrak banget nih penyakit AIN, penanggulangannya juga abstrak. Ya pakai jimat kalau di budaya lain, atau kalau tradisi Islam di ruqyah. Perlu diperhatikan periode zaman Nabi itu abad 7 ya. Itu sebelum germ theory of disease dibuktikan. Jadi orang saat itu tuh belum tahu patogen-patogen tadi itu kayak kuman, bakteri, virus, jamur tuh bisa nyebabin penyakit. Nah kalau di kitab-kitab hadis riwayat tentang ruqyah tuh masuknya di babu syifa alias bab tentang pengobatan. Dan metode pengobatan waktu itu emang masih seterbatas itu. Intinya ada 3 alasan besar kenapa penyakit AIN itu mitos belaka dan bukan nyata. Pertama, definisi dan batasannya nggak jelas dan terlalu luas. Sakitnya itu bisa berbentuk sakit apa aja. Bahkan katanya kalau kita suka pamer kemesraan sama suami di sosmed, terus orang-orang iri, nanti kita kena penyakit AIN itu berupa berantem terus sama suami gitu. Intinya kita lagi apes dikit, ya bisa aja spekulasi kena penyakit AIN. Nggak ada batasannya soalnya. Kedua, tidak bisa dibuktikan kalau suatu penyakit atau kesialan yang dialami seseorang itu penyebabnya adalah karena pandangan iri dari orang lain. Pasti kan ada alasan yang lebih direct ya, yang lebih jelas memang merupakan sebab dari akibat. Jelas-jelas merujuk ke konsekuensi kesialan itu. Misalnya nih ya, kalau kita jerawatan, padahal biasanya kulit kita mulus, daripada spekulasi kita kena penyakit AIN yang gak jelas definisi dan batasannya itu, mending cek siklus haid mungkin jerawat hormonal, atau mungkin diet kita berubah, atau mungkin kita sempat skip cuci muka pas masih pakai make up. Ya, atau mungkin bisa alasan lain yang lebih direct gitu.
Karena rasa iri orang lain, pandangan iri orang lain itu nggak akan bikin kita celaka. Iri itu cuma perasaan. Rasa iri kita terhadap orang lain nggak bisa menyebabkan penyakit atau derita ke orang yang kita iriin, kecuali kita memang melakukan aksi untuk mencelakakan. Ketiga, bukti-bukti sudah menunjukkan kalau penyakit AIN itu mitos kuno yang muncul, berkembang, dan bertahan untuk preserving socio-economic purpose. Oh, tapi kan ada dalilnya, ada hadisnya, dan hadisnya sahih. Kata Nabi penyakit AIN itu nyata. Nah, Nabi itu by the way bagian dari masyarakat saat itu yang juga percaya sama penyakit AIN. Penyakit AIN itu kepercayaan yang udah ada jauh sebelum Islam ada. Loh, jadi Nabi bisa salah? Nah, ini aku simpen untuk Forbidden Question episode selanjutnya aja ya. Apakah Nabi bisa salah? Aku akan bahas singkat bagaimana ulama hadis melakukan kritik hadis. Bagaimana Nabi bisa salah meskipun tidak terhitung dosa karena beliau kan maksum ya. Kebal dosa gitu. Dan aku akan ceritain juga riwayat-riwayat yang menunjukkan Nabi bisa salah. Lagian juga ya mengenai penyakit AIN itu sebenarnya kita tuh bisa observasi sendiri dan buktiin sendiri. Coba aja kita perhatikan orang-orang selebriti rupawan yang paling dipuja-puji di dunia ini. Ya siapa kayak Lisa Blackpink, Beyonce, Shakira, opa-opa idol K-pop gitu. Dan semua sel populer yang cakep-cakep deh di dunia ini. Mereka kan banyak nih pasti yang ngiriin. Secara exposure-nya tuh luas banget, nggak kayak kita-kita yang paling yang kenal kita ya segitu-gitu aja jangkauannya. Dengan banyaknya pujian dan rasa iri yang tertuju ke mereka, kok mereka pada cakep-cakep aja ya, tambah cakep malah. Makin sering diomongin, makin cakep lagi. Ya padahal ya karena jadi makin terkenal, makin banyak job, makin banyak modal buat mempercakep diri. Itu mereka kenapa nggak pada kena AIN deh, malah pada tambah cakep. Meanwhile, aku mau nanya pendapat kamu, apakah kita mesti percaya sesuatu meskipun fakta menunjukkan bahwa kepercayaan kita itu nggak sesuai sama realita, nggak sesuai sama fakta? Silahkan tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Kalau ada bantahan, tanggapan, pertanyaan, saran, dan kritik boleh juga sekalian ditulis. Like dan share video ini, terus subscribe juga ya. Dukungan teman-teman akan sangat berarti buat aku dan aku akan berusaha untuk konsisten konten. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Aku Mela pamit dulu ya.